Saya akan ngaji tentang betapa mudahnya berbuat baik dan betapa mudahnya bersosialisasi yang jadi kebutuhan sosial masyarakat. Kemudian di saat yang sama sebagai kebaikan menurut Islam. Ini saya baca kitab yang sangat otoritatif, yaitu kitab Sahih Muslim, di mana kita tahu dalam Islam pegangan ahli sunnah wal jamaah, juga pegangan ulama seluruh dunia adalah Al-Kutubus Sittah, kitab 6, diantaranya yang hadis Bukhari Muslim. Di sini ketika Nabi ditanya tentang beberapa kebaikan, yaitu dari pertanyaan ayul a'mali afdol, amal apa yang terbaik, diantaranya Nabi menyebut sekian: iman billah, iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian ini yang penting dilakukan semua pemimpin, oleh bupati, oleh wakil bupati, oleh seluruh pemimpin, baik struktural maupun kultural, maupun pemimpin kecil, yaitu di keluarga. Yaitu Nabi ngendikan di antara misi Islam adalah memperdekakan budak. Kemudian ada yang lagi tanya lagi, fa'illam af'al. Lalu dari sekian kebaikan yang butuh biaya itu saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah. Kalau nyumbang masjid saya tidak mampu. Kalau berbuat bikin fasilitas umum saya tidak mampu. Ada yang sekian pertanyaan dari sahabat, kalau misalnya kebaikan yang butuh biaya kami tidak mampu, termasuk di sini disebutkan kemampuan berhaji, kemampuan zakat, kemampuan sedekah. Kalau semua itu kami tidak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, tu'inu shani'an aw tasna'u li akhirat. Ini di Sahih Muslim di bab iman dengan judul Babu bayani kaunil iman billah afdalal a'mal. Kalau saya tidak mampu semua melakukan itu ya Rasulullah, yaitu melakukan kebaikan yang butuh biaya. Kayak bangun masjid, bangun jalan, bangun fasilitas-fasilitas publik. Tu'inu shani'an aw tasna'u li akhirat. Tu'inu nulungi sira shani'an ing wong sing ahli sun'ah, ahli kreatif, atau ahli, kalau orang sekarang itu bilang dia pekerja. Dia pekerja rumahan atau production house atau apa saja. Aw tasna'u li akhirat. Atau kamu membantu orang yang tidak punya pekerjaan. Terus sahabat masih tanya, aro'aita indo'iftu an ba'dil amal. Kalau semua kebaikan aktif saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah, kebaikan menolong orang lain, kebaikan yang bersifat aktif. Jawabnya Nabi, dan ini pegangan saya, pegangan kita semua, panduan dari Rasulullah SAW, Nabi ngendikan, takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Ya, saya ulang lagi, takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Kamu dalam berislam cukup menjaga supaya kejelekan kamu tidak punya imbas pada orang lain. Ya, ini penting dalam Islam. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik, potensi keburukan kita jangan sampai menimpa orang lain. Keburukan itu bisa kejahatan kriminal, bisa kejahatan pidana atau merugikan orang lain, atau kejahatan yang tidak sampai kriminal tapi mengganggu orang lain. Misalnya contoh gampang ini, saya sumpek-sumpeknya sendiri ingin jalan-jalan, main di teman yang di jam kerja. Ini kan sumpek-sumpeknya saya sendiri ingin hiburan, terus wisata atau dolan ke teman yang sebetulnya saat itu dia mungkin ngaji atau kerja atau harus memenuhi kewajiban cari nafkah. Gara-gara nemuin saya, akhirnya dia dikomplain sama majikannya, atau gara-gara nemuin saya, dia akhirnya tidak ngaji sama santrinya, atau gara-gara nemuin saya, dia terganggu aktivitasnya. Itu juga tidak boleh, karena berarti keburukan kita punya akibat pada orang lain. Jadi kaidah dalam Islam itu kalau tidak berbuat baik, potensi keburukan kita ini jangan sampai menimpa orang lain. Sehingga di sini Islam menyarankan uzlah. Uzlah itu nyepi. Jadi misalnya kita baru penat,
baru bawaannya itu emosi, baru gak suka kumpul orang, itu ya sebaiknya jangan jalan-jalan. Karena di antara kebaikan Islam itu tabassum, senyum, atau talqatu wajhin, ceria. Tapi karena kita mungkin jatuh kredit, jatuh hutang, atau punya masalah keluarga, sehingga bawaan kita itu emosi. Nah, dalam seperti ini sebaiknya uzlah, menutup diri. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam zaman akhir di antara kebaikan itu kamu meninggalkan manusia aktivitasnya, kemudian watadaun nas min syarrik, kamu meninggalkan manusia supaya enggak kena keburukan kamu. Jadi ada momen, ada saat di mana kita mungkin kalau ketemu orang itu bawaannya ingin sengak, ingin ngomong yang enggak enak, atau kita baru penat, itu sebaiknya uzlah saja, mengurung diri di kamar atau isolasi sendiri. Karena bawaannya baru emosi. Nah, ini yang jarang dipraktekkan. Kalau sekarang malah banyak yang saat susah, malah bawaannya ingin namam, ingin menvonis orang lain atau ngadili orang lain. Padahal pesannya Nabi, kalau semua kebaikan aktif tidak bisa kamu lakukan itu, takuffu syarra ka'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sehingga keburukan kita, ya saya ulang lagi, keburukan kita yang ingin emosi, ingin apa itu tidak punya akibat orang lain. Di sini kearifannya Rasulullah SAW, beliau masyhur ngendikan, layak dilqadi wa ghadban. Jangan sampai seorang hakim bikin keputusan ketika emosi, karena bawaannya orang emosi itu pasti nggak terkontrol intelektualnya, nggak terkontrol nuraninya, nggak terkontrol semua sifat baiknya. Itu kalau punya keputusan bahaya sekali. Jika Nabi dari awal ngendikan layak tilqadi wa ghadban, orang yang sedang emosi tinggi jangan bikin keputusan penting. Kemudian oleh ulama diteruskan juga jangan bikin keputusan penting orang yang sangat lapar, atau yang sangat kenyang, atau yang sangat ngantuk, atau yang super sibuk. Jadi hal-hal yang potensi buruk dalam mengambil keputusan itu harus ditinggalkan. Sehingga misalnya bupati atau wakil bupati kalau sedang tidak nyaman dengan suasana apa, nggak boleh rapat kemudian memutuskan keputusan penting. Begitu juga kiai dan semuanya. Nah, ini yang supaya otoritatif. Kenapa saya bawa kitab itu logikanya jelas ya. Kita sebagai dai, sebagai ustadz, atau sebagai mubaligh, atau sebagai siapa saja, yang ingin kita wariskan ke umat Rasulullah adalah dawuh-dawuhnya Nabi. Dan kalau kita ngaji tidak pakai kitab, itu sebenarnya umat kita jejali dengan pikiran kita, dengan ide kita. Jangan-jangan ide kita, pikiran kita ini tidak mewarisi pikiran Islam, tapi pikiran kita, atau emosi kita. Tapi kalau kita baca kitab, artinya umat ini berhak mendapat apa yang diteladankan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita, itu pasti inginnya itu kita. Misalnya kita Bupati Banyuwangi, mungkin kita akan cerita Banyuwangi dengan asik. Tapi bagi daerah lain, apa urgensinya bagi saya? Begitu juga kalau kita kiai, mungkin kita akan cerita fadhilnya kiai. Tapi bagi orang lain yang keutamaannya jadi pekerja, jadi satpam, jadi guru, jadi pegawai negeri yang adil. Sehingga subjektivitas kita ini akan tinggi. Tapi kalau kita sebagai kiai baca hadis, maka umat ini mendapatkan panduan dari Rasulullah SAW. Nah, dari sekian panduan itu, kata Nabi, jika Anda tidak bisa berbuat kebaikan aktif, maka kebaikan yang harus Anda lakukan adalah potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain. Makanya saya berkali-kali bilang, saya ini termasuk kiai yang jarang main ke alumni. Karena tadi, kadang-kadang alumni itu sudah mau kerja di tempat kerjanya, atau mau janjian ngantar anaknya sekolah. Gara-gara ada saya, mungkin semua itu dibatalkan. Sehingga silaturahim itu juga harus dimanage supaya tidak mengganggu haknya orang yang kita silaturahimi. Jangan sampai silaturahim jam 9, saatnya orang kerja, kemudian dia dapat peringatan dari pabriknya gara-gara sering didolani kiainya. Itu kan jadi ribet. Atau kiai karena sering didolani terus tidak ngaji, metu tamu terus. Itu kan jadi ribet. Apapun itu, sehingga orang itu harus berpikir perilakunya itu tidak punya akibat la doror wa la diror. Jangan mengganggu dirinya, juga jangan mengganggu orang lain. Ini oleh Nabi disebut takuffu syarra ka'adin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sifat buruk kamu itu harus dijaga supaya tidak menimpa orang lain, dan itu berarti menjadi sedekah kamu atau amal kamu pada diri kamu sendiri.
Jadi ini penting dimaklumatkan ke semua kita bahwa saat kita tidak bisa berbuat baik aktif, misalnya nggak bisa sedekah, nggak bisa menolong orang, setidaknya keburukan kita tidak menimpa orang lain. Nah, termasuk keburukan yang terselubung adalah kita punya pikiran yang menurut kita ini hebat, tapi bagi orang lain mungkin bahaya. Misalnya kita punya pikiran ingin jadi orang kaya raya yang dermawan. Itu artinya kan pikiran baik karena ingin jadi dermawan. Tapi artinya bayangkan orang lain tuh miskin semua butuh derma kamu. Mana mau orang lain kamu bayangkan miskin butuh derma kamu. Orang lain juga bayangkan dirinya kaya gak butuh derma kamu. Itu namanya kebaikan yang subjektif. Kamu ingin jadi kiai yang ngajarin orang banyak. Oke, itu baik. Tapi kan berarti kamu bayangkan orang lain gak bisa ngaji terus kamu saja yang bisa ngaji sehingga kamu yang ngajarin. Ya sudahlah, kebaikan itu udah usah muluk-muluk seperti itu. Jadi apa yang ditakdirkan kita jadi bupati ya jadi yang baik, menolong pekerja-pekerja yang baik. Saya kemarin diceritain banyak oleh Mas Anas aktivitas Pemda Banyuwangi yang menolong banyak orang, juga masyarakat juga saling menolong dan seterusnya dan terusnya. Jadi ini jelas maksud saya supaya bupati dan semuanya pemimpin melakukan kebaikan itu berdasar panduan dari Rasulullah SAW, di mana di antara aturan yang dianjurkan beliau adalah aktivitas kita sebagai manusia adalah tu'inu soni'an au tasna'uli akhraq. Ya, saya ulang lagi, saya ulang teks hadisnya secara lengkap supaya dapat berkahnya Rasulullah SAW. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, jika saya tidak bisa berbuat baik yang berbiaya atau tidak bisa berbuat baik yang aktif, apa yang saya harus lakukan? Nabi ngendikan tu'inu shani'an aw tasna'u li asra. Kamu membantu orang yang bekerja atau kreatif, orang-orang yang kreatif atau pekerja apa saja kamu bantu dan bantu orang yang tidak punya pekerjaan. Terus ditanya lagi, qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'iftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau itu pun saya tidak bisa ya Rasulullah? Terus Nabi ngendikan tafuqifu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Yang penting keburukan kamu tidak menimpa ke orang lain dan itu bagian dari sedekah kamu. Nah, perlu saya ingatkan ke semua kita lah. Makanya pentingnya membaca umat Islam dengan ilmu ushul fikih. Saya berkali-kali bilang, jika ada seseorang tidur, itu jangan kamu baca sebagai tidur yang meninggalkan tahajud, meninggalkan sholat qiyamul lail, meninggalkan wiridan di malam hari. Tapi juga bacalah saat itu dia tidak dugem, tidak maksiat, tidak narkoba. Sehingga barokahnya ilmu itu ada respek pada umat Islam yang tidur. Karena tidur itu juga ada fungsi meninggalkan sekian maksiat, sekian kriminalitas. Tapi kalau kita kulino tidak baca dengan ilmu, maka melihat orang tidur itu ya kayak meninggalkan tahajud, meninggalkan wiridan, meninggalkan qiyamul lail. Sehingga bawaannya kita ini akan kurang respek. Tapi kalau kita membacanya dengan ilmu, orang yang tidur di malam hari, maksudnya ya sudah sholat isya, itu ada sekian potensi maksiat yang dia tinggalkan. Dia tidak merasani orang, tidak adu-adu orang di medsos, dia tidak dugem, tidak meninggalkan. Pokoknya ada sekian kebaikan dalam saat tidur itu. Ini barokahnya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa respek seperti ini. Karena bawaannya akan, oh ini malam-malam tidak tahajud, tidak wiridan, tidak apa. Tapi kalau kita dengan ilmu, itu akan membaca dengan tidur, artinya orang tidak maksiat, tidak dugem, tidak ngerasain orang, tidak ngata-ngatain orang. Nah di sini Sadaqallahul Azim ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah itu orang tidur. Maksudnya tidur yang dengan dimaknai positif tadi, bisa istirahat, bisa meninggalkan maksiat, bisa apa-apa. Nah ini di sini hebatnya Rasulullah SAW ketika beliau memandu kebaikan. Di antara kebaikan itu apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kamu, potensi buruk kamu atau keburukan kamu jangan sampai menimpa pada manusia, pada orang lain, dan itu bagian dari sedekah kamu. Ya, saya mohon maaf sama Bu Bupati, sama semua Pemda, sama Wakil Bupati karena saya tidak bisa lama-lama. Saya punya wadifah. Tadi ini pun sudah ngurting ngaji saya karena saya harus ikut ngaji di sini. Dan mari sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Jadi status gambaan ini kita mantapkan dulu.
Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini ya. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha. Gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman lahu maqalidus samawati wal ard. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan, yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur. Dan saya ingin mengabadikan kertas ini saya simpan di tempat yang aman. Nah kira-kira agama itu bukan anti ilmu. Sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi, gunung kayak apa kuatnya. Ternyata gunung yang kita kira kuat, ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil, yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya, ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah, agama itu seperti itu. Yang disebut di surat Yasin, misalnya Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi, tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini. Nabi Musa ketemu Allah ditanya. Limadza kata Allah. Kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Mak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya. Dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia. Katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar, dipekerjakan orang yang nggak pintar. Yang punya pabrik tidak pintar, mengerjakan orang yang pintar. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi.
Saya beri contoh begini. Saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya atau di era yang sebelum ada saya. Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawaduk karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya. Banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main. Setidaknya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh. Saya mulai kecil sampai sekarang. Sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi. Karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Loh faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Manut misalnya rektor UGM. Mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah. Mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya enggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Dah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Itu enggak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda enggak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih, putih, yang hitam, hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Nah ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berak pakai jalan raya saya kan. Bisa, bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak. Harusnya nggak boleh pakai jalan gitu. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak. Kamu enggak warisnya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib.
hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu hakpatorik, kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman. Karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid, di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu, manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi masalah. Jadi kalau kamu punya toko, lagi laris, dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda. Pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musala kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang yang mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti nggak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu loh. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Jadi itu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah. Apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Tapi itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya. Ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya. Wah, itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya. Jatah belanja untuk ngopi. Begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf. Karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam. Tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya. Tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya, kenapa kamu berkawan orang-orang soleh? Ya enak lah. Karena berkawan orang soleh.
Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang nggak jelas. Ditanya, kenapa Anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas? Innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, pasti neliti daerah-daerah pandemi. Masa neliti daerah sehat? Nah, jadi dulu Bapak wasiat ke saya gitu. Kowe nak jadi kiai kok bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dadani orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik. Kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong liya terus ra iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi baru kan ada pensiun kan gantian. Masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali, dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu, kalau kamu punya teman akrab, terus minta maaf resmi itu tersinggung. Kayak wong liya ae delok sepuro. Jadi kadang juk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main, assalamualaikum, sakit masuk nopo boten, angsal boten. Boleh enggak main, itu mesti teman kamu tersinggung. Kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia. Karena dalam kebaikan kita, pasti ada kesalahan. Makanya disebut, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari, Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun, ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah. Ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan tidak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko. Aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada. Itu lucu ya matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Udah nggak tahu teko PP aku wong cilik. Nah, ini saya harus mendahulukan versi Soibul Bait yang punya rumah apa versi Kiai yang termahjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan makanya ya saya minta UGM juga saya sering undang saya terus nanti dikira karena kampus besar Gus Wak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh. Nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis. Ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang. Hutang itu ya hutang, memang hutang.
Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya di antara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bangunnya yang ngutangin nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus, dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu. Kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus, akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita syawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu, itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar, sudah Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Ya tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ifdhika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi malladhi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, apa? Duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa? Namanya jasiyah. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia.
Terus summa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita tuh nangis. Senangis-nangisnya karena habis seneng lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, cukup enggak cukup. Akhirnya kejelekan yang ngutangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang. Karena hidupnya sederhana ini. Kayaknya saya mau cerita. Jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani. Kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwana kaya Rasulullah. Bukankah kita ini saudara kamu? Saudara engkau ya Rasulullah. Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya, kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaika, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat tuh sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi, kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba ngelihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka